Nama saya Yu Shangrong. Pendekar pedang berpakaian hijau itu berkata sambil tersenyum ramah. Tidak perlu takut. Saya tidak pernah membunuh tanpa alasan. Saya minta maaf karena mengganggu keramatamahan Anda. Perpisahan. Yu Shangrong berbalik dan pergi. Dia menghilang ke hutan hanya dalam sekejap mata. Zhang Chu mendesis kesakitan ketika dia menekan tunggu tempat ibu jarinya dulu berada. Pada saat yang sama, aliran cairan panas lainnya membuntuti kakinya lagi. 4 jam kemudian, di aula besar Evil Sky Pavilion, Ding Fan Qiu menggigil saat dia berlutut di lantai. Dia terus melirik sekelilingnya. Aula besar itu tidak terlalu mengesankan, tapi ini adalah pavilion langit jahat yang sebenarnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Duan Mu Seng dan Ming Xian berdiri dengan hormat di samping. Lu Yo menatap Ding Fan Qiu. Meskipun pria ini telah menyamar sebagai dia adalah kultivator alam kesengsaraan keilahian 5 daun dari Yun Sek. Jika Hua Wudao bertindak seperti yang telah diprediksi Duan Xing, ini berarti bahwa itu Hua Wudao akan segera berada di sini untuk menyelesaikan simpul di dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagai orang dari Yun Sekte, Ding Fan Qiu masih memiliki kegunaannya. Dia melambaikan tangannya. Kunci dia dimengerti. Duan Mu Seng menjemput Ding Fan Qiu dan meninggalkan aula besar. Juga, jika Anda melihat Hua Wudao, suruh dia segera datang menemui saya. Ya, Master. Lu Yo melirik kultivator wanita Devil Moon Palace yang berdiri di samping. Dia membelai janggutnya dan bertanya, bagaimana kabar Tianxin akhir-akhir ini? Kultivator perempuan itu langsung berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan koheren. Ketika Pan Zhou melihat ini, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Pavilion Master, selain lemah, dia tampak baik-baik saja. Lu Yo mengangguk. Dengan konstitusi Bais, penyakit ini bukanlah apa-apa. Sebelum kebenaran insiden Fist Dragon Phyllis terungkap, dia tidak punya rencana untuk melakukan apapun pada Ye Tianxin. Akhirnya, dia berkata dengan ketus, aku lelah. Istirahatlah dengan baik, Master. Lu Yo bangkit berdiri dan pergi ke ruang tersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk membaca tulisan surgawi selama 2 hari terakhir. Keadaan mentalnya sedikit lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Name, Lu Yo, ras, manusia, basis budidaya, Laut Brahman 8 Meridian. Poin merit, 6.212. Avatar, 4 kuadran perkasa. Sisa hidup, 5.800 hari. Item, Daily Stray Card X1, Kartu Impeccable X2, Kartu Block Kritis X7, Pasif, Kartu Kandang Pengikat X4, Wizard, Bayan. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope pemilik Ye Tianxin. Membutuhkan penyulingan ulang untuk digunakan, Life Cutter, pemilik Zhang Qiuqi. Membutuhkan pemurnian ulang untuk digunakan. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. 6.000, saya masih kurangan sekitar 1.000. Lu Yo mengerutkan kening. Dia belum mampu membeli avatar. Mereka terlalu mahal. Sepertinya saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi setelah ini. Karena dia belum menyelesaikan penyelidikan insiden Desa Naga Ikan, dia, tentu saja, belum menerima hadiah tampannya. Undian yang beruntung. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi pada undian keberuntungan. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Saya ingin tahu apakah saya masih akan melewatkan jika saya memilih undian keberuntungan lagi. Lu Yo dengan tegas menghabiskan poin prestasinya untuk undian keberuntungan lainnya. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi pada undian keberuntungan. Keberuntungan, 8 avatar yang diperoleh, Vive Energies Universe. Benarkah? Avatar yang sebenarnya akan menghabiskan biaya lebih dari 8.000 poin prestasi. Namun, dia entah bagaimana mendapatkannya untuk 50 poin prestasi. Namun, seperti logika, seandainya saja saya tahu, saya akan memilih jar. 7. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan keberuntungan jika dia tidak mengalami kemunduran dari sebelumnya. Gunakan.
Avatar Formicti Quadrans langsung digantikan oleh Avatar Vive Energies Universe. Ini adalah keadaan memiliki 5 energi seseorang kembali ke Laut Qi dan Tian setelah menghubungkan Ren dan Du Meridian. Namun, Luyo telah menghubungkan Meridian sejak lama. Oleh karena itu, ketika ia memperoleh Avatar Vive Energies Universe, primal Qi melonjak dan mengalir ke tubuhnya seperti air pasang yang masuk. Rasanya sangat nyaman. Setelah itu, Luyo menghabiskan beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan avatar barunya. Dia merasa bahwa itu ada peningkatan yang mendalam dalam basis kultivasinya. Dia menghela nafas saat dia meregangkan anggota tubuhnya. Saya memerlukan beberapa kartu pembalikan. Memang benar bahwa dia mendapat lebih banyak. Terima kasih telah berpartisipasi daripada item sebenarnya dari undian keberuntungannya di masa lalu. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itu dia mendapat untung secara umum. Undian yang beruntung. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian keberuntungan. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Dia melakukan 5 kali seri berturut-turut dan hasilnya sama. Setelah mendapatkan Avatar Energies Universe, Luyo tidak terpengaruh oleh 5 kegagalan. Dia bisa meningkatkan poin keberuntungannya pula. Dia bisa menerima apapun selama itu bukan barang yang tidak berguna. Luyo tidak melakukan upaya lebih lanjut pada undian keberuntungan. Sebaliknya, dia membuka kolom item. Dia ingin melihat apakah ada kartu barang baru yang tersedia. Apa ini? Di bagian bawah daftar, Luyo memperhatikan sebuah kotak ungu di mana dia berharap untuk melihat kartu barang. Ada catatan yang berbunyi, kotak misterius. Kotak misterius. Harga 2.000 poin prestasi. Tersedia untuk 1 hari. Penawaran waktu terbatas. Luyo mengerutkan kening. Ini mengingatkannya pada permainan tertentu di bumi. Ini adalah taktik klasik pedagang yang tidak etis. Namun, apakah sistem ini tidak masuk akal? Usus Luyo memberitahunya ada sesuatu yang berharga di dalam kotak misterius itu. Pembelian. Ada kilatan cahaya sebelum sebuah kotak muncul di tengah ruang tersembunyi. Kotak ungu adalah replika persis dari yang ditampilkan di dashboard sistem. Setelah mengamatinya selama beberapa waktu, Luyo menyadari tidak ada cara untuk membuka kotak ini. Itu benar-benar disegel. Bam! Luyo melambaikan lengannya dengan santai. Gelombang energi menghantam kotak. Tidak ada yang terjadi. Bam! 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 Luyo terus melambaikan lengannya, meluncurkan rentetan serangan ke kotak misterius itu. Di luar ruang tersembunyi, Lito Yuan Air dan Min Xiyin mendengar keributan dari ruang tersembunyi. Jangan pergi. Guru tidak puas dengan kejadian di desa Naga Ikan. Dia berada di puncak kemarahannya sekarang. Ming Xiyin dengan cepat menghentikan Lito Yuan Air yang hendak memasuki ruang tersembunyi. Oh? Adik junior, apakah kamu gratis? Mengapa? Bertarunglah dengan saya. Lihatlah Separation Hawk dan Scabbard saya. Guru memberikannya padaku. Adik junior, kenapa kamu menangis? Ming Xiyin mengangkat tangannya dan Separation Hawk dan Scabbard terwujud di udara sebelum melambat jatuh ke tangannya. Sebelum Ming Xiyin bisa bertanya lebih jauh, dia mendengar suara 2 musheng berdering dari luar aula besar. Oh Lord, saya mendengar kabar baik. Tuan telah memberimu senjata, kan? Ayo, datang sekarang. Aku hampir tidak bisa menunggu. Sekarang setelah Anda memiliki senjata yang hebat, saya yakin Anda akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Dengan cepat, Duan Musheng membawa tombak tuannya di tangan kirinya saat dia menyeret Ming Xiyin keluar dari aula dengan tangan kanannya. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Lito Yuan Air mengejek. Melayani Anda dengan benar untuk memilih saya. Di dalam ruang tersembunyi, Luyo terus membombardir kotak misterius itu dengan ledakan energinya. Kotak itu tetap tidak terpengaruh, bahkan goresan pun tidak terlihat di atasnya. Kotak yang tidak bisa dibuka? Apa maksud dari ini? Saya menghabiskan 2.000 poin prestasi tanpa biaya? Luyo membungkuk dan mempelajari kotak itu dengan hati-hati. Selain alur di kotak, tidak ada yang istimewa tentang itu. Luyo ingat senjatanya, tanpa nama. Apa yang akan terjadi pada kotak koko ini jika saya menggunakan uname di dalamnya?
Dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Pedang yang indah dan halus, tanpa nama, terwujud di tangannya. Dia melambaikannya dengan santai. Bang! Tidak disebutkan namanya bertabrakan dengan kotak misterius itu. Percikan api terbang kemana-mana. Reaksi pertama Leo adalah memeriksa Unamed. Tidak ada goresan di atasnya. Kemudian, dia melihat kotak itu. Sama seperti Unamed, itu tidak tersentuh. Satu-satunya perubahan adalah goresan halus di permukaannya. Ketika Leo berkedip, bekas goresan itu hilang. Seolah-olah itu telah mencair. Tampak jelas bahwa Unamed lebih unggul. Namun, bahan kotak ini sangat aneh. Itu mampu memulihkan dirinya sendiri. Tanpa nama bahkan bisa mematahkan senjata puncak tingkat bumi Dark Knight. Ini berarti bahan kotak ini lebih keras daripada bahan tingkat surga. Luyo berdiri. Dia memutuskan untuk menyerah mempelajari kotak itu. Karena sistem menjual kotak ini kepadanya, pasti akan ada gunanya. Tidak ada artinya menjadi terlalu cemas tentang hal ini. Ketika perahu mencapai ujung dermaga, perahu itu akan meluruskan dirinya sendiri. Dia yakin pada akhirnya dia akan menemukan jalan. Penulisan surgawi. Luyo duduk dengan kaki disilangkan dan mulai memahami tulisan surgawi. Selama waktu ini, dia menemukan itu sangat mudah untuk membenamkan dirinya dalam memahami tulisan surgawi. Selain itu, ia memperhatikan bahwa ia tidak lagi harus memanggil gulungan-gulungan itu. Begitu dia tenang, kata-kata dari tulisan surgawi akan muncul di benaknya. Naskah dan simbol akan bergerak dan berulang jika diperlukan seolah-olah dia sedang menonton film. Sementara itu, di ruang pertemuan di Green Jade Altar di Rigeusek, Elder kelima, Zhang Chu, menceritakan dengan sangat rinci semua yang telah terjadi pada Zhang Yuanshen, Master Sekte-Sekte benar. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus saat dia menceritakan kejadian tersebut. Para tetua lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka saat mereka mendengarkannya. Master Sekte, Ren Buping Kuilfian sengaja membawamu pergi. Ini jelas plot memikat harimau menjauh dari gunungnya. Jitian Dao memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh Elder Zhang. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu orang-orang dari Fienpat tidak bisa dipercaya. Sang Chu, apakah Anda yakin itu Jitian Dao dari Evil Evelyn dan Sword Liu Shangrong? Zhang Yuanshen bertanya dengan tangan bertumpu di punggungnya. Saya sangat yakin, bahkan jika aku berbohong, ada banyak murid di Green Jade Altar pada saat itu. Mereka semua dapat menjadi saksi akan hal ini. Zhang Chu mengangkat tangannya. Lihat, jempolku dipotong oleh iblis pedang. Yang lain terkejut. Bagaimana Anda selamat dari pertemuan dengan iblis pedang? Saya? Cukup. Zhang Yuanshen membentak. Aula pertemuan terdiam. Yang lain tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa melihat master sekte mereka. Zhang Yuanshen mengerutkan kening saat dia berkata dengan keras, ada banyak kurangan dalam masalah ini. Kita tidak boleh melompat ke kesimpulan sebelum kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Kami akan mengesampingkan kematian Zhang Qiuqi untuk saat ini. Apakah penatua Zhang mati sia-sia? Mengapa? Apakah Anda akan membalaskan dendamnya? Zhang Yuanshen membalas. Aula pertemuan kembali terdiam. Siapa yang berani memprovokasi pavilion langit jahat? Bahkan nasib pasukan khusus ibu kota Divine, 4 ksatria kegelapan, tetap tidak diketahui sejak mereka memasuki pavilion langit jahat. Zuo Xin-chan dari Kuilfian, satu-satunya elit di dunia yang memasuki alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir melalui Fian dan meninggal di pavilion langit jahat. Siapa yang berani pergi ke sana sekarang? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Mereka hanya bisa menunggu kehidupan Jitian Dao habis. Ketika hari itu tiba, pavilion langit jahat akan runtuh. Tang Zitaun, puluhan mil jauhnya dari Golden Chord Mountain. Seorang pria tua dan seorang pria parubaya sedang beristirahat di meja dengan sepanji teh. Pria parubaya itu ragu sejenak sebelum berkata, Guru, apakah kita benar-benar akan pergi ke pavilion langit jahat? Kudengar mereka semua penjahat yang jahat dan gila. Jika sesuatu terjadi pada Anda... Orang tua itu menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Saya ragu berkali-kali selama 20 tahun terakhir. Kadang-kadang, aku takut
Kadang-kadang, aku khawatir bahwa itu aku mungkin mempermalukan nama Yun Sekte. Namun, ada juga saat-saat ketika saya khawatir Titian Dao akan menjadi terlalu tua untuk bertarung. Pada saat itu, aku harus membawa simpul ini di hatiku ke kuburan. Jika itu terjadi, bahkan jika saya mati, saya tidak akan bisa mati dengan damai. Tapi jalan mulia dan iblis tidak saling mentolerir. Jika bukan karena status saya sebagai tetua Yun Sekte, mengapa saya menunda masalah ini sampai hari ini? Orang tua itu berkata. Ketika dia melihat pria parubaya itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Kamu masih muda. Tidak perlu bagimu untuk memikirkan hal-hal rumit. Saat Anda seusia saya, Anda akan memahami segalanya. Saya benar-benar tidak mengerti semua ini, dan saya rasa saya tidak mau. Makhluk jahat, aku sudah mengambil keputusan. Jangan membicarakan hal ini lagi," kata lelaki tua itu sambil menurunkan cangkirnya di atas meja. Pria parubaya itu menyimpan pikirannya sendiri. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Luyo terus memahami tulisan surgawi di pavilion langit jahat. Keadaan mental yang akrab dan nyaman dipulihkan. Dia membuka matanya perlahan dan melihat poin pahala yang tersisa di dashboard sistem. Dia memiliki 3.862 poin tersisa. Mengandalkan misi untuk mendapatkan poin prestasi tampaknya terlalu lambat. Luyo tiba-tiba teringat dia bisa mendapatkan poin prestasi jika seseorang dengan salah memujanya. Dia pikir sudah saatnya dia memberi murid-muridnya sesuatu untuk dilakukan. Luyo hendak bangun ketika dia mendengar suara Little Yuan Air. "Master, seseorang berada di kaki gunung, meminta untuk bertemu dengan Anda." "Siapa itu?" "Hua Wudao." "Oh." Luyo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Hua Wudao akan muncul secepat ini. Jika dia ada di sini di pavilion langit jahat meskipun takut pada orang yang lebih kuat darinya, dia cukup berani. Berderit, Luyo mendorong pintu ruang tersembunyi terbuka dan muncul dengan tangan di punggungnya. "Tuan, Anda menjadi lebih muda lagi," Little Yuan Air berkata sambil tersenyum. Luyo menegurnya. "Jika Anda punya waktu untuk menyanjung saya, Anda harus menghabiskan mereka berkultivasi. Anda harus mengikuti contoh kakak senior keempat Anda." "Oh, baiklah." Little Yuan Air mengangguk dengan patuh. Duo ini memasuki aula besar Evil Sky, Pavilion. Yo Jifeng, Pan Zhong, dan kultivator wanita Drifet Moonpals hadir di aula besar. Duan Museng dan Ming Xiyin berdiri di samping. "Pavilion Master, Hua Wudao akan segera tiba," kata seorang kultivator wanita sambil membungkuk. Luyo membelai jenggotnya dengan tenang. Dia tiba-tiba teringat bahwa itu Zhao Yu masih berada di dalam gua refleksi. Dia bertanya, bagaimana pertobatan Zhao Yu datang? Ming Xiyin membungkuk dan berkata, "Adik kelima telah merenungkan perilakunya di masa lalu setiap hari. Apakah mantra sihir memburuk?" Luyo lebih tertarik pada ini. "Tidak untuk saat ini." Luyo mengangguk. Kekuatan ilmu sihir sangatlah aneh. Untuk saat ini, sepertinya hanya menekan basis kultivasi Zhao Yu. Namun, elit dari istana mungkin telah menanam sesuatu yang lain. Awasi dia dengan cermat. Dimengerti. Pada saat ini, seorang kultivator wanita memimpin seorang kultivator tua dan seorang kultivator setengah baya di dalam aula besar, menarik perhatian semua orang dengan segera. Orang tua yang tampak berusia 70-an itu memiliki sedikit firasat. Penampilannya sangat biasa. Pria yang berdiri di sampingnya hanya sedikit lebih muda darinya dan membawa pisau besar bersamanya. Pria parubaya itu jelas gugup. Dia terus melirik sekelilingnya begitu dia memasuki aula besar. Orang tua itu, di sisi lain, tidak terganggu. Ekspresinya sungguh-sungguh saat dia bergerak dengan kecepatan yang tidak lambat atau terburu-buru. Apakah ini Hua Wudao yang melawan Patriarch Evil Sky Pavilion bertahun-tahun yang lalu? Saat mereka berjalan ke pusat aula besar, lelaki tua itu tidak berlutut. Sebaliknya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kita bertemu lagi." Murid-murid lain mengerutkan kening pada ini. Luyo menatap pria tua itu. "Anda boleh duduk." Hua Wudao menerima tawarannya. Dia duduk dan berkata, "Saya seharusnya mengunjungi Anda lebih awal. Namun, saya terikat oleh masalah lain dan menunda kunjungan saya hingga hari ini."
Lu Yo membelai jenggotnya. Dia tidak terburu-buru saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hua Wudo, kamu berasal dari Yunset. Jalan mulia dan iblis tidak pernah mentolerir satu sama lain sejak zaman kuno. Apakah Anda tidak takut bahwa itu saya mungkin membunuh Anda karena datang ke pavilion langit jahat pada saat seperti ini? Hua Wudo menjawab dengan tenang. Saya mungkin takut jika ini terjadi di masa lalu. Namun, aku bukan orang yang sama lagi. Aku sudah melalui hidup dan mati. Jika saya takut, saya tidak akan berada di sini hari ini. Yuan Er kecil berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang yang berani. Setelah dia selesai berbicara, dia mendengus pada pria parubaya di sebelah Hua Wudo, menyebabkan dia tersandung kembali ketakutan. Ketika Hua Wudo melihat ini, dia menatap pria parubaya dari sudut matanya dan menegurnya. Tidak ada gunanya. Anda benar-benar mempermalukan saya. Pria parubaya itu memerah karena malu. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, saya memuji Anda atas keberanian Anda. Hua Wudo menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya terobsesi dengan kultivasi dalam mengejar Dao. Pertengkaran antara iblis dan jalan mulia tidak ada hubungannya denganku. Ming Shi yang berkata sambil tersenyum, itu bagus, tapi karena Anda seorang elder dari sekte. Hua Wudo melambaikan tangannya dan berkata, sebelum saya melakukan perjalanan ke utara, saya telah mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai seorang penatua. Semua orang terkejut dengan ini. Manusia biasanya sangat mementingkan ketenaran dan kekuasaan. Sekte Yun adalah salah satu sekte Yun, Tian, dan Luo yang kuat. Banyak yang mendambakan posisi seorang elder, namun orang tua ini mengklaim dia telah menyerah. Ketika Hua Wudo berbicara, ekspresinya sungguh-sungguh. Saya sudah lanjut usia, dan saya akan segera kembali menjadi debu. Saya datang ke pavilion langit jahat hari ini hanya untuk menyelesaikan simpul di hati saya. Simpul di hatimu? Lito Yuan Er bertanya saat dia bermain dengan beberapa helai rambutnya. Hua Wudo berkata perlahan, 20 tahun yang lalu, saya dikalahkan oleh saudara Ji. Sejak itu, basis kultivasi saya belum membaik. Ini telah membuat saya menjadi bahan tertawaan di Yun, Tian, dan Luo sekte. Bahkan kultivator biasa akan mengejek saya untuk ini. Hal ini menyebabkan terbentuknya simpul di hati saya. Apa hubungan simpul di hatimu dengan tuanku? Ming Shi Yin bertanya setelah dia memutar matanya. Karena simpul telah terbentuk karena Brother Ji, wajar saja jika hanya Brother Ji yang dapat menghapusnya. Selama 20 tahun terakhir, saya telah merenungkan beberapa keterampilan yang digunakan Brother Ji untuk mengalahkan saya. Hua Wudo berkata, Bulste? Ming Shi Yin mengutuk. Siapa kamu yang memanggil tuanku saudara Ji? Selain itu, basis kultivasi Anda tidak membaik dalam 20 tahun terakhir? Apakah Anda di sini untuk meminta pemukulan? Hua Wudo terkejut. Ini adalah pavilion langit jahat, tempat di mana kultivator takut. Pada saat ini, dia menghadapi penjahat terbesar yang pernah dikenal dunia. Indeed, itu sedikit tidak pantas baginya untuk merujuk pada penjahat besar sebagai Brother Ji. Saya telah bersikap kasar, Hua Wudo berkata dengan tulus. Lu Yo membelai janggutnya dan berkata, muridku ini selalu kasar, tapi dia sudah mengutarakan pendapatku. Ketika Ming Shi Yin mendengar ini, dia bersukacita dalam hati. Dia bahkan mengenakan ekspresi mengancam karena kata-kata tuannya. Hua Wudo tidak terpengaruh oleh sikap Ming Shi Yin. Sebaliknya, dia berkata, saya datang ke pavilion langit jahat dengan satu tujuan, untuk membatalkan simpul di hatiku. Saya bukan lawan Anda 20 tahun yang lalu, dan saya akui bahwa saya tidak akan cocok untuk Anda hari ini. Anda telah kalah, dan hanya itu saja. Basis kultivasi Anda telah mengalami stagnasi sejak saat itu, dan Anda memiliki simpul di hati Anda. Apa hubungannya denganku? Apakah menurut Anda pavilion langit jahat penuh dengan Buddha yang penuh belas kasihan? Lu Yo bertanya dengan suara yang dalam saat dia membelai jenggotnya. Hua Wudo dibuat terdiam oleh kata-kata ini. Ming Shi yang berbicara lagi, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena keterampilan Anda yang tidak bersemangat. Membenci pavilion langit jahat tidak akan mengubah apapun. Pada titik ini, pria parubaya yang tetap diam sejak awal menyela dengan sedikit pembangkangan.
Tuanku datang ke sini dengan ketulusan di dalam hatinya. Namun, Anda telah mempermalukannya tanpa henti. Anda semua adalah pengganggu yang tak tertahankan. Berbicara kebenaran dianggap sebagai intimidasi. Ming Shi yang berkata sambil terkekeh saat dia memutar matanya.